Sobat SO, tahukah bahwa Indonesia dan Jepang merupakan dua negara yang rawan berbagai bencana, seperti gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung berapi? Hal ini dikarenakan Indonesia dan Jepang sama-sama berada dalam Ring of Fire. Dalam menanggulangi ancaman erupsi gunung api Indonesia, pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency telah menjalin kerjasama dalam mitigasi bencana. Salah satunya adalah teknologi Sabodam yang diterapkan di beberapa gunung berapi di Indonesia. Teknologi Sabodam, hasil kerjasama Jepang dan Indonesia, efektif dikembangkan di sejumlah wilayah yang terdapat gunung api, salah satunya yakni di Gunung Merapi. Jadi, apa sebenarnya Sabodam itu? Dan bagaimana cara kerjanya? Mari kita cari tahu. Kata Sabo berasal dari gabungan dua kata bahasa Jepang. Kata Sa berarti pasir dan Bo artinya pengendalian. Sabodam berarti sistem pengendalian erosi, sedimen, atau material lahar. Sabo berfungsi untuk menangkap aliran debris atau lahar sehingga debit aliran berkurang atau pengendalian sedimen. Teknologi Sabodam di Indonesia saat ini banyak dibangun di sepanjang sungai di wilayah hulu gunung api. Salah satunya adalah Sabodam di Gunung Merapi. Hampir seluruh aliran sungai yang berhulu di Merapi yang ada di 4 kabupaten, yakni Boyolali, Klaten, Magelang, dan Sleman, dibangun Sabodam. Nah, uniknya Sabodam di Indonesia berbeda dengan Sabodam yang ada di Jepang. Sabodam di Indonesia tidak hanya berfungsi mengendalikan sedimen lahar, tetapi juga mempunyai fungsi lain, yakni sekaligus sebagai jembatan penghubung dan sarana irigasi. Contohnya seperti Sabodam Menayu di Kali Pabelan dan 2 Sabodam di Kali Opak. Sabodam Menayu Kali Pabelan merupakan salah satu paket pekerjaan PPK PLG Merapi tahun anggaran 2022. Sabodam Menayu, selain sebagai penahan sedimen, juga berfungsi sebagai jembatan. Sabodam ini menahan sedimen dengan ground seal yang terletak di bawah jembatan. Ground seal atau ambang dasar memang berfungsi menahan sedimen atau mengumpulkan material yang dibawa oleh arus air. Hal ini bertujuan agar bagian bawah sungai tidak mengalami penurunan secara berlebihan, sekaligus memperkuat konstruksi jembatan di atasnya dari kerusakan akibat erosi. Lebar Sabodam ini adalah 60 meter, tinggi main dam 5,25 meter, dan terdapat satu buah subdam dengan tinggi 5 meter. Pada Sabodam Kali Opak juga memiliki fungsi sebagai jembatan sekaligus irigasi. Terdapat 2 Sabodam yang juga merupakan paket pekerjaan PPK PLG Merapi tahun anggaran 2022. Sabodam pertama, yakni Sabodam OPRRC 4 yang terletak di Desa Bukir Sari Cangkringan, berfungsi sebagai pengendali elevasi dasar sungai dan sebagai jembatan penghubung. Lebar Sabodam ini adalah 75 meter, tinggi main dam 7,5 meter, dan terdapat satu buah subdam dengan tinggi 6 meter. Sabodam kedua yakni Sabodam OPRRC 3.A yang juga terletak di Desa Bukir Sari Cangkringan, berfungsi sebagai pengendali elevasi dasar sungai sekaligus irigasi. Air sungai yang melewati Sabodam akan disadap dan dialirkan secara gravitasi melalui saluran menuju lahan pertanian. Lebar Sabodam ini adalah 40 meter, tinggi main dam 8,5 meter, dan terdapat satu buah subdam dengan tinggi 7 meter. Nah, jadi begitu Sobat SO, pengertian secara umum, fungsi dan keunikan Sabodam yang berperan penting dalam mitigasi bencana erupsi. Tugas kita adalah menjaga bangunan tersebut dengan tidak merusak, tidak mengotori, dan mematuhi aturan penambangan yang diberikan. Terima kasih sudah menonton, share video ini ke teman-teman kalian ya.